ternyata tadinya tuh Aurora Ribeiro itu di casting sebagai Sarah dan Arawinda Kirana sebagai Lisa. Jadi ketuker gitu. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Nah buat kamu nih yang hobi nonton film atau series atau sekedar pengen tahu aja nih film atau series apa yang lagi tayang, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Nah di Sinepuan episode kali ini kita mau bahas film yang baru aja tayang di bioskop Indonesia, yaitu film karya sutradara perempuan yang judulnya Like and Share. Film Like and Share tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Desember 2022 lalu. Terus film ini disutradarai oleh Gina Esnur yang sebelumnya menyutradarai Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, terus Dua Garis Biru. Nah kawan puan, film Like and Share ini dibintangi sama sederet artis pendatang baru dan juga ada artis-artis senior juga yang bikin film ini tuh tambah berwarna. Ada Arawinda Kirana sebagai Sarah, terus ada Aurora Ribeiro sebagai Lisa, terus ada Jerome Kurnia sebagai Devan, terus Kevin Julio sebagai Aryo, terus juga ada Aulia Sarah sebagai Vita. Nah kawan puan, film Like and Share ini menceritakan tentang kisahnya Lisa. Dia seorang siswi SMA yang baru berumur 17 tahun. Dia melarikan diri ke pornografi karena dia tuh sebenarnya stres. Ibunya itu baru menikah lagi dan pindah agama. Jadi ada perbedaan kepercayaan dan kebiasaan perubahan dalam hidup yang bikin Lisa stres dan akhirnya mengalihkan diri ke nonton konten-konten pornografi di internet. Terus satu-satunya orang yang ada dan selalu memberikan waktu, motivasi untuk Lisa yaitu Sarah. Sarah ini sahabatnya Lisa. Nah hubungan mereka berdua ini sangat erat banget. Bahkan Lisa dan Sarah mandang hubungan mereka berdua ini lebih kuat dibandingkan hubungan dengan anggota keluarganya gitu. Oke, suatu saat kecanduan Lisa terhadap pornografi ini membuat hubungan persahabatan ini renggang. Nah, kemudian eksplorasi sensualitas serta seksualitas Lisa dan Sarah di masa remaja itu membawa mereka ke perjalanan yang cukup adventurous juga buat remaja perempuan dan juga pencarian jati diri, makna hidup, makna apa itu keluarga dan apa itu persahabatan gitu. Oke kawan puan, jadi pertama yang aku lihat dari film Like and Share ini gimana Gina Esnur ini kembali mengangkat masalah isu coming of age yang sebelumnya dia angkat juga di Dua Garis Biru. Dan di sini si Gina Esnur lebih menitik beratkan kepada eksplorasi remaja perempuan. Dan yang bikin menurut aku ini cerdas banget, si Gina Esnur ini memilih pembuatan konten ASMR sebagai apa ya? Sebagai poros, sebagai hal yang menyetir alur cerita. Dan seperti yang kita tahu, ASMR itu mendorong pelakunya untuk menemukan suara-suara yang ngasih sensasi ketenangan atau sensasi kayak kita ngerasa merinding, tapi merindingnya itu kita ngerasanya enak di tubuh dan perasaan kita. Nah, konten ASMR ini tuh kayak simbolis atau sebagai topeng yang menutupi eksplorasi yang sebenarnya dilakukan oleh Lisa dan Sarah itu tuh beyond ASMR. Jadi kan Sarah sama Lisa juga coba-coba makanan, mereka mencoba mencari suara makanan apa atau benda apa yang menghasilkan suara yang bikin mereka nyaman, dan itu tuh berjalan harmonis seiringan dengan eksplorasi Lisa dan Sarah yang mencoba menemukan hal dalam hidup yang membuat mereka bahagia gitu. Jadi ASMR dan eksplorasi remaja itu berjalan beriringan, dan itu benar-benar bikin ini cerdas banget nih memilih ASMR sebagai drive dari cerita ini gitu. Dan lewat film ini, lewat karakter Lisa dan Sarah, penonton tuh bisa melihat bahwa di masa remaja itu dunia seakan berputar sekeliling mereka aja gitu. Dan hal itu membuat para remaja, dan dalam kasus ini Lisa dan Sarah tuh seakan-akan dibuat kayak buta untuk melihat mana yang salah dan yang benar. Yang penting eksplorasi, yang penting coba-coba gitu. Dan tapi hal itu juga menjadi catatan buat mungkin kita yang lebih dewasa yang menyaksikan itu, bahwa sebenarnya ya dunia ini bisa dieksplorasi dan
nggak semuanya tuh cuman hitam dan putih gitu, dan dunia ini benar-benar kompleks, dan itu diliatin banget sama dua karakter perempuan ini. Nah kawan puan, yang bikin film ini menurut aku juga berani dan beda dari film perempuan yang lainnya, di sini Gina Esnur itu ngebahas soal perempuan dan seksualitas. Sebenarnya kalau kita tanya apakah perempuan memiliki hasrat seksual secara biologis, tentu aja perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hasrat seksual. Dan kapan kita mengeksplorasi itu semua, dan itu bisa bisa kita rasakan, atau mungkin pengalaman kita masing-masing itu terjadi saat kita pubertas gitu, saat kita tahu bahwa ada yang berbeda dari tubuh kita, ada sensasi yang berbeda, dan itu benar-benar ditunjukin dengan berani dan lantang di film Like and Share ini. Dan karakter Lisa dan Sarah ini memotret rasa ingin tahu perempuan yang sama tingginya sama laki-laki soal masalah seksualitas. Dan karakter utamanya aja, Lisa, seorang perempuan memiliki kecanduan pornografi. Menonton video porno itu kadang dinilai sebagai hal yang maskulin. Ketika perempuan melakukannya kayak tabu banget dan kayak geli banget. Tapi ketika laki-laki melakukannya itu sebuah hal yang normal, dan kayak malah sering banget kejadian bahwa di luar sana atau dalam film ini juga banyak laki-laki yang nge-share video-video atau foto-foto non konsensual dari perempuan gitu. Dan ketika perempuan menonton pornografi atau membicarakan soal seksualitas, itu menjadi hal yang tabu. Itu kan benar-benar ketimpangan yang kita rasain di dunia nyata, dan di film ini tuh secara simpel, secara sederhana tuh bisa diceritain lewat karakter-karakternya. Nah, tapi di sini yang bikin menarik, Gina Esnur membuat kegiatan menonton pornografi, membuat scene hubungan intim itu benar-benar pakai perspektif perempuan. Lagi-lagi kita ngomongin soal male gaze dan female gaze, dan di sini kita benar-benar nggak melihat dari perspektif maskulin. Seperti saat Lisa menonton video pornografi, di situ ada menyisakan rasa bersalah di hati Lisa dan kesedihan, dan ada perasaan di mana Lisa sebagai seorang perempuan menyaksikan perempuan lain dipaksa melakukan hal yang tidak konsensual gitu. Itu ada rasa bersalah, ada sensitivitas yang dimana itu sangat sangat feminim sekali, sangat soft sekali gitu. Dan itu dilakukan saat menyaksikan video pornografi tanpa mengurangi rasa bahwa perempuan tuh juga punya hasrat seksual gitu. Dan menurutku itu itu yang bisa bikin begitu mungkin ya hanya tangan-tangan sutradara perempuan, kreator perempuan yang melihat itu semua dari perspektif perempuan gitu. Dan dengan lantang dan berani, film Like and Share ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan dan juga ada edukasi terkait seksualitas yang sama pentingnya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kayak edukasi soal seks itu nggak cuman untuk untuk laki-laki ketahui gitu, perempuan juga tahu gitu. Dan di film ini digambarkan bahwa society masih sangat melihat bahwa perempuan yang ingin tahu soal seksualitas itu benar-benar hal yang tabu gitu. Oke, dan kita ngomongin soal seksualitas dan juga ada kekerasan seksual di sini. Nah, tadi kita ngomongin soal kalau misalnya perempuan speak up atau vokal atau mengutarakan keinginan tahuan soal seksualitas, itu mereka dianggap kayak kotor lah, atau ngapain sih gitu, kayak ya itu urusan, itu laki-laki banget tuh, maskulin banget gitu. Jadi perempuan benar-benar diem aja soal seksualitas gitu. Tapi ketika ada penyimpangan dan kekerasan seksual, perempuan seringkali malah menjadi yang paling terancam, dan itu diomongin lagi di film Like and Share gitu. Dan kekerasan seksual yang ada di film Like and Share tuh benar-benar ditunjukin yang benar-benar sekarang sering terjadi. Kekerasan seksual dalam hubungan pacaran, kekerasan seksual cyber, porn revenge, dan kekerasan seksual fisik yang mungkin orang lihat kayak cuman catcalling, tapi ternyata itu tuh berdampak buat sama perempuan, tuh ditunjukin dalam film ini gitu. Nah, ketika karakter Sarah ini mengalami kekerasan seksual dan bersuara, aksinya tuh dibungkam. Dan dibungkamnya itu dengan penyebaran foto dan video non konsensual oleh orang terdekatnya, oleh pacarnya lewat media sosial. Oke, dan
saat hal itu terjadi, publik netizen itu menghukumnya itu Sarah, menghukumnya itu si perempuannya. Ya padahal kalau kita lihat pelaku dari penyebaran itu adalah laki-laki, dan di sini seketika nama baik dan masa depan Sarah tuh hancur, sedangkan pelaku masih bisa beraktivitas kayak biasa, dan hukum juga berpihak pada laki-laki gitu, karena di sini kamu yang tubuhnya terekspos, kamu yang lemah di sini karena kamu yang kelihatan dalam video itu gitu. Jadi itu membuat perempuan terbebani gitu, menjadi yang bersalah padahal perempuan itu korban di dalam film ini gitu. Oke kawan puan, secara umum film Like and Share ini merupakan rangkuman isu yang terjadi pada perempuan di era digital ini, dan what makes it beautiful adalah selain secara teknis nggak usah diomongin lagi, dari warna, dari sinematografi itu sangat Gina Esnur memberi sentuhan perempuan lagi-lagi, di mana secara teknis itu benar-benar dari kamera dari perspektif perempuan, dan saat adegan intim gak ada eksplorasi tubuh perempuan yang gimana-gimana. Dan selain itu semua, film ini jadi sangat beautiful karena ada support system antara perempuan satu dan perempuan lain, di sini Sarah dan Lisa. Terus ada juga Lisa dan karakter Vita, dan juga ada satu adegan one take dari argumennya Lisa dan juga mamahnya, yang menurutku di situ juga kayak akhirnya sesama perempuan walaupun berbeda sebeda-bedanya, kita menjalani struggle yang sama setiap hari, walaupun emang beda outputnya, tapi ada ada perjuangan yang sama perempuan. Dari sini ditunjukin banget bahwa pesan yang ada tuh, perempuan tuh harus saling bergandengan tangan untuk semakin kuat menghadapi dunia yang tidak berpihak pada kita gitu. Ya semoga ya pasti inginnya berpihak ya, at least setara gitu. Tapi kenyataan yang ada kan banyak banget masalah yang hanya jadi beban ke perempuan gitu. Dan film ini benar-benar nunjukin kalau kita perempuan menjalani hal yang sama, dan at the same time juga beda-beda, dengan kita kayak jadi support system untuk satu sama lain, itu menjadi sesuatu yang powerful gitu. Oke kawan puan, sekarang kita masuk ke fakta menarik dari film Like and Share. Jadi yang pertama, ternyata tadinya tuh Aurora Ribeiro itu di casting sebagai Sarah dan Arawinda Kirana sebagai Lisa, jadi ketuker gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring reading casting tape yang dikirim berulang kali, Gina Esnur melihat kalau Arawinda Kirana lebih cocok menjadi Sarah, dan Aurora Ribeiro lebih cocok menjadi Lisa. Nah di film ini Aurora Ribeiro dan Arawinda Kirana nggak cuma sebagai cast atau pemain, mereka juga bareng-bareng sama Gina Esnur menuliskan cerita, menjadi story developer, yang dimana mereka juga mengembangkan cerita, sama-sama membentuk dunia Lisa dan Sarah yang beriringan sama skrip yang ditulis sama Gina Esnur. Jadi mereka berkontribusi ke jalannya cerita ini juga. Untuk adegan intim ataupun adegan di sini ada menonton video pornografi, segala macam adegan dewasa di sini, itu dilakukan dengan pendampingan intimate coordinator atau seorang coach untuk intimate scene, yang dia akan mengasih tahu batasannya, dia mengasih tahu apa saja yang boleh kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan ketika sedang bekerja di dalam sebuah scene dewasa gitu. Dan juga Gina Esnur menyediakan psikolog untuk para cast, untuk para kru yang mendampingi mereka di dalam proses ini. Jadi ketika ada sesuatu yang triggering atau ketika ada sentuhan yang menurut mereka jadi tidak konsensual, dan ada ketakutan sendiri. Kan film ini juga membahas soal kekerasan seksual, ada ketakutan sendiri soal itu. Ada psikolog yang disediakan oleh Gina Esnur untuk mendampingi proses syuting ini gitu. Jadi proses syuting ini dan produksi film ini menjadi ruang aman buat para cast dan krunya. Nah kawan puan, film Like and Share ini dirilis 2 versi. Jadi ada versi 17+ dan ada versi 13+. Yang 17+ akan menunjukkan lebih banyak
hal-hal dewasa yang boleh dilihat sama orang-orang yang sudah berumur di atas 17 tahun, sedangkan yang 13 plus lebih aman ditonton bersama remaja yang masih juga mencari mengeksplorasi, sama kayak Lisa dan Sarah. Nah kawan puan, setelah menyaksikan film Like and Share dan membahas kupas tuntas film ini, dari aku sendiri aku mau kasih skor 9/10. Skor yang cukup tinggi ini aku kasih karena film ini benar-benar kaya akan isu perempuan di era digital yang benar-benar menjadi gambaran apa yang terjadi sekarang gitu. Dan gak cuma soal isu perempuan, isu keluarga, tren, hukum, politik, dan segala macamnya itu tuh benar-benar dirangkum menjadi satu story yang benar-benar heartwarming, at the same time juga ngomongin soal kekerasan seksual tapi nggak bikin yang nonton trauma atau takut gitu. Dan film ini recommended banget buat teman-teman bersama keluarga atau nonton sendiri juga sebagai bentuk self love untuk lebih kenalan sama diri kita sebagai perempuan atau refleksi isu yang kita hadapin tiap hari itu juga oke banget. Nah kawan puan, segitu dulu buat Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga kawan puan boleh komen nih untuk nextnya kita harus bahas film atau series apa ya gitu. Sampai jumpa di Sinepuan episode berikutnya. Bye bye.